Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah filsafat Islam, yaitu tentang para tokoh. Yang pertama adalah Al-Kindi, dan yang kedua Al-Farabi, dan Ibnu Sina, dan Ibnu Rashid. Yang pertama adalah Al-Kindi. Al-Kindi ini lahir di Kufa pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Dikenal sebagai filsufus pertama yang lahir di kalangan Islam. Dia selain mahir berbahasa Arab, dia juga mahir berbahasa Yunani. Banyak karya-karya para filsuf Yunani diterjemahkan dalam bahasa Arab, antara lain yaitu karya Aristoteles dan Plotinus. Al-Kindi ini salah satu filsuf berbangsa Arab dan dipandang sebagai filsuf Muslim pertama. Al-Kindi telah menulis banyak karya ilmu, dari metafisika, etika, logika, dan psikologi, hingga ilmu pengobatan, farmakologi, astrologi, dan optik. Juga meliputi topik praktik seperti parfum, pedang, zoologi, kaca, meteorologi, dan gempa bumi. Di antaranya, ia sangat menghargai matematika. Hal ini disebabkan karena matematika bagi Al-Kindi adalah mukadimah. Bagi siapa saja yang ingin mempelajari filsafat, mukadimah ini begitu penting, sehingga tidak mungkin bagi seseorang untuk mencapai keahlian dalam filsafat tanpa terlebih dahulu menguasai matematika. Menurut Al-Kindi, fungsi filsafat sesungguhnya bukan untuk menggugat kebenaran wahyu atau untuk menuntut keunggulan yang lancang atau menuntut persamaan dengan wahyu. Filsafat harusnya sama sekali tidak mengajukan tuntutan sebagai jalan tertinggi menuju kebenaran dan mau merendahkan dirinya sebagai penunjang bagi wahyu. Ia mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang segala sesuatu sejauh jangkauan pengetahuan manusia. Karena itu, Al-Kindi dengan tegas mengatakan bahwa filsafat memiliki keterbatasan dan bahwa ia tidak dapat mengatasi problem semisal mukjizat surga, neraka, dan kehidupan akhirat. Dan yang kedua yaitu Al-Farabi. Dia lahir di Otran 10 Januari 872 Masehi, meninggal di Damaskus 17 Januari 951 pada umur 79 tahun. Filsuf Islam berasal dari Farhab, Kazakhstan. Ia juga dikenal dengan nama Abu Nasir Al-Farab. Ada yang mengatakan Al-Farabi sebagai pengikut Syiah Imayyah, tapi pendapat ini tidak kuat dan hanya didasarkan pada teks dalam salah satu karya yang mengatakan seorang filsuf raja sama dengan seorang imam. Al-Farabi ini berpakaian rapi sejak kecil karena ayahnya adalah ofisir tentara Turki keturunan Persia, sedangkan ibunya berdarahkan Turki asli. Al-Farabi muda belajar ilmu-ilmu Islam dan musik di Bukhara dan tinggal di Kazakhstan sampai umur 50 tahun. Ia pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu di sana selama 20 tahun. Setelah kurang 10 tahun tinggal di Baghdad, kira-kira pada tahun 920 Masehi, Al-Farabi kemudian mengembara di kota Haran yang terletak di utara Syiah, di mana saat itu Haran merupakan pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil. Kemudian ia belajar filsafat dari filsuf Kristen terkenal yang bernama Yohana bin Zilad. Tahun 940 Masehi, Al-Farabi melanjutkan pengembaranya ke Damaskus dan bertemu dengan Syah Al-Dawlah Al-Hamdani, yaitu kepala daerah distrik Aleppo yang dikenal sebagai simpatisan para imam Syiah. Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang ulung di dunia Islam. Meskipun kemungkinan besar ia tidak bisa berbahasa Yunani, ia mengenal para filsuf Yunani, Plato, Aristoteles, dan Plotinus dengan baik. Kontribusinya terletak di berbagai bidang seperti matematika, filosofis pengobatan, bahkan musik. Al-Farabi telah menulis berbagai buku tentang sosiologi dan sebuah buku penting dalam bidang musik, kitab Al-Musikah. Selain itu, ia juga dapat memainkan dan telah menciptakan berbagai alat musik.
Al-Farabi dikenal dengan sebutan guru kedua setelah Aristoteles karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Dia adalah filsuf Islam pertama yang berupaya mempertalikan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam, serta berupaya membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama-agama wahyu. Yang ketiga, Ibnu Sina. Kelahiran Persia pada tahun 980. Dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan kedokteran. Ia juga seorang penulis yang produktif, yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofis dan kedokteran. Bagi banyak orang, Ibnu Sina ini adalah bapak kedokteran modern. Karyanya sangat terkenal. Yang sangat terkenal adalah Al-Qanun fi at-Tib, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasa besar. Banyak di antaranya memusatkan pada filosofis dan kedokteran. George Sarton menyebutkan Ibnu Sina ilmuwan paling terkenal dari Islam dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang, tempat dan waktu. Karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Penyembuhan dan Kunun Kedokteran. Ibnu Sina merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dokter, dan penulis aktif yang lahir di zaman kemasan peradaban Islam. Pada zaman tersebut, ilmuwan-ilmuwan muslim banyak menerjemahkan teks ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, dan India. Ilmu-ilmu lain seperti studi tentang Al-Quran dan hadis berkembang dengan perkembangan dengan suasana perkembangan ilmiah. Ilmu lainnya seperti ilmu filsafat, ilmu fikih, ilmu kalam sangat berkembang dengan pesat. Pada masa itu, Al-Razi dan Al-Farabi menyumbangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu pengobatan dan filsafat. Pada masa itu, Ibnu Sina memiliki akses untuk belajar di perpustakaan besar di wilayah Bak, Khwarezmia, Gorgan, kota Rai, kota Isfahan, dan Hamedan. Selain fasilitas perpustakaan besar yang memiliki banyak koleksi buku, pada masa itu pula beberapa ilmuwan Islam seperti Abu Rahen Al-Biruni, seorang astronom terkenal, Aruzi Samarkandi, Abdul Nas Mansur, seorang matematika terkenal dan sangat teliti, dan terakhir adalah Ibnu Rashid, lahir pada 11 Desember 1198, sering dilatihkan sebagai Averroes, adalah seorang filsuf dan pemikir dari Al-Andalus yang menulis dalam bidang disiplin ilmu, termasuk filsafat, akidah atau teologi Islam, kedokteran, astronomi, fisika, fikih atau hukum Islam, dan linguistik. Karya-karya filsafatnya termasuk banyak tafsiran, preference, dan ringkasan karya-karya Aristoteles yang membuatnya dijuluki oleh dunia barat sebagai sang penafsir. Ibnu Rashid juga semasa hidupnya mengabdi sebagai hakim dan dokter istana untuk kekhalifahan Muwahhidun. Ibnu Rashid lahir di Cordoba dari keluarga yang melahirkan hakim-hakim terkenal. Kakeknya adalah Qadi Al-Qudah, hakim kepala dan ahli hukum terkenal di kota itu. Pada tahun 1169, ia bertemu dengan Khalifah Abu Yakub Yusuf yang terkesan dengan pengetahuan Ibnu Rashid. Sang Khalifah kemudian mendukung Ibnu Rashid dan banyak karya Ibnu Rashid adalah proyek yang ditugaskan. Ibnu Rashid juga beberapa kali menjabat sebagai hakim di Sevilla dan Cordoba. Pada 1182, ia ditunjuk sebagai dokter istana dan hakim kepala di Cordoba. Setelah wafatnya Abu Yusuf pada tahun 1184,
ia masih berhubungan baik dengan istana hingga 1195 saat dia dikenal berbagai tuduhan dengan motif politik. Pengadilan lalu memutuskan bahwa ajarannya sesat dan Ibnu Rashid diasingkan ke Lucena. Setelah beberapa tahun di pengasingan, istana memanggilnya bertugas kembali, tetapi tidak berlangsung lama karena Ibnu Rashid adalah pendukung ajaran filsafat Aristoteles, di mana ia berusaha mengembalikan filsafat dunia Islam ke ajaran Aristoteles yang asli. Ia juga mengkritik corak nepotisme yang terdapat pada filsafat pemikir-pemikir Islam sebelumnya seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina yang ia anggap menyimpang dari filsafat Aristoteles. Ia membela kegiatan bersifilsafat dan dari kritikan yang dilancarkan para ulama Asy'ariyah seperti Al-Ghazali. Ibnu Rashid berpendapat bahwa dalam agama Islam berfilsafat hukumnya boleh. Sekian itu penjelasan dari saya yang mungkin agak sulit dipahami. Jika kurang paham ya diulang-ulang aja videonya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.